pada saat menyatakan palsu kami merasa dirugikan. Pada saat menyatakan asli kami tidak merasa dirugikan. Di sisi lain Pak Jokowi tidak keberatan untuk tayangannya Dian Sandi ya. Tapi keberatan pada saat ditayangkan oleh kliennya Bang Hozin dan dinyatakan palsu, apalagi dengan persentase 1 miliar %. Artinya very absolute. Kalau sudah absolut tidak perlu cari-cari bukti lagi dong, tidak perlu lihat-lihat ijazah lagi. Anda harus bertanggung-jawabkan, nyatakan itu pertanggungjawaban di sidang. Jadi lucu kalau hari ini masih cari-cari bukti, buat buku, mau ngintip ijazah segala macam. Yang kami yakin itu sangat asli gitu ya. Kalau tidak asli nggak mungkin juga kami akan mendampingi perkara ini ya. Watermark ada, Ombus ada, semua ada. Nanti pada saatnya bisa dilihat. Sebenarnya kan yang dibutuhkan itu kan bukan keyakinan, tapi kepastian. Satu lagi yang buat kami adalah ya pada intinya ini kan sudah menjadi isu publik lah. Buat saya ini memang harus diselesaikan sampai ke ujung biar ada kepastian hukum. Karena bagaimanapun juga sudah begitu bergulir, nggak mungkin juga misalnya nih asli, oh ini asli, minta maaf ya, selesai ya, ampuni saya. Apa semudah itu? Jadi apa budaya itu yang mau dikembangkan di masyarakat ini? Lempar isu, fitnah orang, terbukti sebaliknya minta maaf, selesai. Seperti nyopet ketangkap, kembaliin dompetnya, selesai. Harus ada konsekuensi, apalagi juga melakukan ini tokoh-tokoh gitu ya, menjadi pembelajaran publik juga. Terus terakhir yang terkait Pak Asrul Sani, sekalipun telah ditunjukkan juga nggak berhenti tuh. Orang yang mengadu masih terus proses. Jadi tidak serta-merta tunjukkan selesai. Menurut saya tidak semudah itu, dan di negara hukum isu-isu seperti ini sebaiknya diselesaikan secara hukum. Kenapa? Karena ada kepastian hukum. Oke. Gimana Pak Kozik? Tidak semudah itu kan asumsi karena tidak pernah dilaksanakan. Andai kan itu dilaksanakan dan tetap ribut, baru kita bisa buktikan bahwa asumsi itu nggak keliru begitu. Dan yang kedua, hari ini yang ingin masyarakat tahu, termasuk klien kami, itu bukan keyakinan tapi kepastian. Kepastian itu dibangun apa? Pembuktian. Pembuktian di atas apa? Bukti yang dihadirkan. Kalau keyakinan pro Jokowi, saya tanya berulang kali, kenapa yakin ijazahnya asli? Nggak pernah lihat. Ya, mereka memang membela. Jangankan saya katakan berulang-ulang kan, jangankan ijazah, bungkus kancang goreng pun kalau pro Jokowi dikatakan asli, ini jasa Jokowi, akan dikatakan yakin asli. Hari ini kan dibutuhkan bukan keyakinan. Loh, ingat kita ini tidak sedang membahas tentang keimanan loh. Keimanan kepada Tuhan dan seterusnya yang itu dasarnya adalah keyakinan. Karena transenden, ini kepastian apakah ijazah itu yang sifatnya empiris bisa dilihat, bisa diperlihatkan. Nah, sebelum meyakini ijazah itu asli, kan dilihat dulu barangnya ada. Nah, setelah barangnya ada ternyata asli, baru ada keyakinan. Bagaimana mungkin kita membangun keyakinan di atas asumsi, apalagi di atas keraguan-keraguan? Kenapa? Hari ini yang meragukan ijazah Jokowi itu banyak. Kenapa? Berangkat dari banyaknya anomali-anomali dari statement Jokowi. Mohon maaf, kalau Pak Asrul Sani misalkan kemudian menunjukkan selesai. Kenapa? Karena Pak Asrul ini tidak terkenal bohong gitu loh. Kalau saudara Jokowi, kenapa banyak yang persoalkan? Karena banyak sekali kebohongan-kebohongannya gitu. Berarti di soal ijazah pun patut diduga, bahkan juga diyakini publik dia juga bohong begitu.